Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Kita akan berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Di hari ke-6 kita mengambil doa puasa. Mari kita kuatkan hati kita, kuatkan roh kita. Dan lebih lagi mendekat pada Tuhan, supaya kita mendapatkan kekuatan baru, pengurapan baru dari Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara, menjelang hari-hari Tuhan yang akan mendatangi hidup kita, biarlah kita lebih lagi mencondongkan hati kita, lebih lagi memperhatikan perkara-perkara di atas di mana Tuhan tinggal, di mana kita lebih lagi untuk disucikan, dikuduskan. Kita menyalipkan semua kedagingan kita dan mengikuti Yesus. Biarlah kita mempunyai kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Biarlah Roh Kudus-Nya yang menuntun kita setiap hari. Mari sudah kita naikkan satu pujian. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, aku rindu, benar Tuhan. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Benar Bapa, kami rindu Engkau lebih dalam lagi. Kami cari wajah-Mu Tuhan, dalam doa pujian penyembahan kami. Hiaralah mosyekere maya ramaya son, dan hadirat-Mu melingkupi, mengalirlah dari tata-Mu,
hadirat-Mu, pengenalan kami akan Engkau lebih dalam. Oh ya shadabakaralabo kiaralabo yase, yaralabo yase kerererererere. Tuhan, Kau segalanya di dalam hidupku, Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sikaralamo sanalamo sikirilamo karalamo kayata karalamo ya sikiriri. Hikanamo karalamo sandaralamo yata kurialamo takaralamo sekerere. Hiaralamo sekiaramo karalamo ya sikiriri. Mari Tuhan, Kau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan di hari doa puasa ke-6 ini Bapa. Bukakan, singkapkan isi hati-Mu, selubung-selubung yang menutupi mata hati pikiran kami. Oh, kami cabut di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Beri hikmat pengertian, bukakan telinga roh kami, bukakan pikiran hati kami Bapa, untuk lebih lagi peka mendengar suara-Mu, arahan-Mu, tuntunan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan kami bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat di hati kami, bahkan di dalam kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan pesan-pesan-Mu pada setiap kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Penyingkapan Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan akan terus membukakan rahasia-rahasia pada akhir zaman ini, karena seringkali dikatakan kitab Wahyu adalah kitab yang tertutup ya untuk akhir zaman, tetapi saat ini semakin dibukakan Tuhan karena waktunya sudah sangat singkat. Hari ini saya mendapatkan pesan Tuhan, firman Tuhannya di dalam, kita baca bersama-sama di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusakan dan mencemarkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi punya nafsu yang rendah seperti Esau, sebab kamu kemudian ketika hendak menerima berkat ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin, puji nama Tuhan. Jadi pada akhir zaman ini saudara, kita berusaha hidup damai dengan semua orang. Jangan kita ini menjadi troublemaker, jangan kita ini menjadi maksudnya bergaul dengan siapa berantem, bergaul dengan siapa berteman dengan siapa ujung-ujungnya berselisih ya. Jadi kita ada orang-orang seperti itu dimanapun dia berada, tidak disukai banyak orang. Karena apa? Karena seringkali menjadi masalah di mana-mana. Jadi biarlah kita ini jadi anak Tuhan yang membawa damai dimanapun kita berada. Kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kita disukai oleh banyak orang seperti gereja mula-mula. Ya kenapa banyak sekali 5.000 orang bertobat di gereja mula-mula ya pada awal pencurahan Roh Kudus karena disukai banyak orang. Jangan kita ini membawa masalah, membawa hal-hal yang tidak baik dengan lingkungan sekitar kita ya, baik di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan ya, di dalam pertemanan. Baiklah kita berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan ya. Kalau kita tidak hidup benar, hidup kudus, maka Tuhan akan buang kita ya. Dikatakan kalau kita tidak mengejar kekudusan ya, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita tidak hidup kudus, tidak hidup benar, maka kita akan dibuang oleh Tuhan ya. Karena Tuhan kita kudus, kuduslah Tuhan. Maka Tuhan kita kudus dan kita pun anaknya. Bapa kita hidup benar, hidup kudus, kita pun harus hidup benar, hidup kudus. Karena tidak ada ya Bapa kita benar dan kita cemar, atau Tuhan kita kudus, nah kita hidup penuh dengan dosa. Mari saudara kita tanggalkan ya pada akhir zaman ini, jangan sampai kita ini berlambat-lambat untuk segera membereskan hati kita, hidup kita, luruskan. Saya diingatkan dengan Sodom dan Gomora ya, waktu itu istrinya daripada Lot itu harusnya cepat-cepat lari ya, karena Sodom dan Gomora akan dihancurkan dengan api karena dosa. Kota ini sudah penuh, tetapi istri Lot ini berbalik menoleh ke belakang. Karena apa? Karena dia masih ingat hartanya, dia masih ingat miliknya di kota itu. Karena harus kita tanggalkan ya semua dosa. Mungkin dia mencintai uang, mencintai rumahnya, mencintai harta bendanya, sehingga dia menoleh menjadi tiang garam. Ya, maka malaikat-malaikat Tuhan menarik ya Lot dan juga keluarganya untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Seringkali kita juga harus cepat lari ya, meninggalkan dosa. Ayo segera bereskan. Tuhan bilang hari ini, bereskan. Kita harus hidup kudus, hidup benar, dan kita juga harus berdamai dengan setiap orang ya. Jika ada yang berselisih paham di dalam pelayanan dalam keluarga, ayo jangan lama-lama, jangan sampai matahari tenggelam tapi belum padam amarahmu. Jangan kita simpan-simpan lama-lama. Ada banyak teman-teman sekeliling saya juga mengalami punya kesaksian-kesaksian ya, dimana lambat laun iblis seringkali mungkin kepahitan dengan seseorang, kepahitan dengan pendeta. Lama-lama undur, nggak mau beribadah lagi, mulai malas berdoa, malas. Jadi semuanya hal rohani, jadi dia tinggalkan, saudara. Karena pelan-pelan mundur. Bukannya kita, ayo bereskan ya. Kita harus bereskan hati kita, jangan kepahitan. Punya kecerdasan roh itu penting, saudara. Karena kita harus tahu ujungnya seperti apa. Kalau kita mengalami misalnya ada satu hal, perkara yang membuat kita ini, aduh kok jadi hati pahit gitu ya. Ayo bereskan, berdamai. Ayo kita lepaskan pengampunan. Sehingga jangan sampai buka celah. Karena kalau buka celah, iblis masuk. Ya, iblis masuk dalam celah.
ya. Dimana kita jangan ada celah dengan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, ya. Sehingga akan timbul akar kepahitan. Jadi kalau kita hidupnya dekat sama Tuhan, kita kalau dekat dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan beres, hubungan dengan sesama pun beres, saudara. Ya, setan tidak takut dengan orang yang banyak pelayanan. Setan tidak takut dengan orang yang banyak memuji, menyembah, atau baca Alkitab. Setan tidak takut. Tetapi setan takut kepada orang-orang yang mempunyai hubungan karib dengan Tuhan, mempunyai kedekatan dengan Tuhan, sehingga tidak ada celah iblis pun sedikit pun untuk masuk. Ya saudara, mari hati-hati berjaga-jaga. Karena ini kita sudah di penghujung akhir zaman. Jangan sampai kita ini, mana dari dulu juga akhir zaman. Banyak juga orang bilang seperti itu. Dari dulu juga Cimaria orang bilang akhir zaman. Iya betul, tapi sekarang kita sudah di penghujung. Di ujung tanduk gimana sih ya? Makanya Tuhan membawa saya untuk mengatakan isi hati Tuhan, mengatakan pesan-pesan Tuhan nih, kita nih udah di ujung akhir zaman. Jangan sampai kita ini terlambat seperti 5 gadis yang bodoh, tidak menyediakan pelita, tidak berjaga-jaga, tidak ada persiapan. Makanya persiapan kita untuk sebulan ini mengisi, ayo mengisi. Termasuk saya sendiri loh. Mungkin saya juga sibuk pelayanan, sibuk keluarga. Ayo saatnya kita berdiam diri, mendekat sama Tuhan, berdoa kembali. Jangan up and down. Ada yang bilang, aduh saya sekarang kok up and down. Kadang doa, kadang enggak. Ayo timbulkan kembali cintamu akan Tuhan. Timbulkan kembali kerinduan kita untuk melekat sama Tuhan. Jadi pada akhir zaman ini jangan sampai kita buka celah, jangan sampai ada jarak dengan Tuhan. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Dan jaga supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Kalau seseorang ya tiba-tiba kepahitan, ya kepahitan kan bisa dengan orang, kepahitan keadaan, bisa kepahitan dengan Tuhan. Kalau terus dipelihara kepahitan itu dan tidak dibuang, saudara, itu akan menular, membuat kerusuhan kepada banyak orang, mencemarkan. Mulutnya jadi pahit, ngomongnya jadi negatif, hal-hal apapun jadi, alah percumalah pendeta ngomong, percumalah hal-hal rohani ya, nggak mau berdoa lagi, nggak mau bersekutu lagi. Ada orang-orang seperti itu karena pahit ya, saudara. Jadi kita hati-hati, kita cepat, ayo buang Tuhan, ampuni. Aku lepaskan semua kepahitan kepada A, B, C, D. Kita ngomong sama Tuhan, lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Kita tidak mampu, tapi Tuhan, aku mau untuk melepaskan. Ada kemauan, tidak mampu, ya, tapi Tuhan berikan kemampuan untuk kita melepaskan semua hal-hal yang buruk, hal yang negatif. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ada satu anak Tuhan mendapat penglihatan di mana pintu kerajaan surga itu besar banget ya, sangat megah. Tapi dia lihat pintunya tinggal sedikit. Dan dia lihat banyak orang-orang yang datang untuk masuk ke pintu kerajaan Allah. Ada yang masih nyantai, ada yang jalannya pelan, ada yang berlari karena dia tahu waktunya sudah singkat, pintu itu mau tertutup. Dia lihat pintu itu sudah sedikit lagi hampir tertutup. Ya, seperti kemarin ada kesaksian penglihatan dari para pendoa ya, bahwa di langit itu jam kerajaan sorga tuh tinggal sedikit lagi menuju pada jam 12 ya. Menuju pada akhir zaman ini akan ditutup, saudara. Jangan sampai kita masih nyantai, masih berleha-leha. Antarlah doa, antarlah baca kitab, antarlah mendekat sama Tuhan, menunda-nunda. Tapi kalau perkara jasmani ya, yuk mau nggak makan di sini? Ayo, semangat saudara ya. Kalau untuk berdoa, untuk hal-hal rohani, males ya saudara. Tapi untuk hal perkara duniawi, bisa, yuk gue traktir lu yuk di sini. Ayo kapan Mar? Ayo kapan? Ya, saya juga heran saudara. Tapi untuk makanan firman, baca firman, merenungkan perkara-perkara rohani, condongkan ya.
itu nggak antusias, saudara. Itu yang saya heran, ya. Makanya saya juga suka mendoakan anak-anak kita, keluarga kita yang hatinya jauh dari Tuhan, lebih condong pada perkara duniawi, ya, materialistis, hedon, ya saudara, makanan ini itu, waduh sekarang banyak sekali nih, ada kafe baru, ini makanan baru, ayo kita coba. Bukannya nggak boleh ya, tapi jangan terfokus ya kepada perkara-perkara perut, perkara-perkara duniawi, saudaraku ya. Atau trennya mobil apa, ya kan, baju apa. Jadi yang dipikirkan tuh yang di luar, ya kan. Tapi hendaklah kecantikan batiniah, ya, lebih perhatikan lagi yang di dalam kita ini yang penting, karena yang di luar ini, casing ini akan kita tanggalkan. Kita ini memakai kemah, suatu hari kemah ini dibongkar, ya, roh yang di dalam kita itu yang manusia sesungguhnya, ya, bukan yang di luar. Mari kita mempercantik apa yang di dalam, yaitu dengan ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, ada penguasaan diri, ya, saudara. Banyak hal yang Tuhan sedang proses yang di dalam kita. Yang tadi ayat yang berikutnya kita bacakan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi saudara hati-hati juga, jangan sampai ada percabulan yang sedemikian rupa di dalam gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang ngumpul-ngumpul, taunya ujung-ujung ada percabulan, perjinahan, hati-hati. Seringkali iblis itu berkeliling mencari kelemahan, mencari celah untuk membuat orang-orang Kristen jatuh. Saudara hati-hati, banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa perjinahan. Banyak anak-anak Tuhan juga jatuh dalam dosa perjinahan. Kenapa? Kita harus mendekat sama Tuhan, lawan iblis, lawan kedagingan kita. Ya, seringkali saya juga heran, kok ini udah hamba Tuhan yang besar, diurapi, kok bisa jatuh gitu dalam dosa perjinahan dengan para pengerja-pengerjanya, ya. Juga saya juga lihat masih di YouTube juga banyak pengikutnya, live bisa 1.000 orang. Dan hati saya, Tuhan ini udah bertobat belum? Karena ngeri saudara. Ngeri saudara. Kenapa? Urapannya itu transfer. Ya, apa yang dia perkatakan kadang tentang uang, hedon, ya. Dia perkatakan power, kuasa, kuasa, kuasa. Kita seringkali mengejar kuasa, mengejar berkat, tetapi tidak pernah kita mematikan kedagingan kita, mematikan apa yang manusia lama kita. Harus dimatikan, kalau nggak bisa muncul, saudara. Ya, karena kita masih pakai tubuh dosa. Matikan setiap hari, matikan setiap hari. Kalau banyak hal yang tidak berkenan, matikan. Ya, kita buang, kita matikan semua kedagingan. Hidup dengan roh. Karena apa yang dari daging tidak ada satupun ada tempat dalam kerajaan sorga. Karena yang dari Tuhan itu manusia roh. Mengikuti keinginan roh. Itu yang akan membawa kita sampai pada kerajaan surga. Dan juga hati-hati dengan sepiring makanan. Gara-gara makanan, gara-gara pekerjaan, ya kita cepat kecewa, kita cepat putus asa. Aduh sulit banget ya ekonomi. Udah nipu sana, nipu sini. Udah apa aja diterjang, ya nggak bener juga diterjang. Padahal ini udah salah, nggak boleh. Ya, nggak boleh, nggak bener. Tapi karena sepiring makanan, kalau nggak gue nggak makan, kalau nggak gue dapat kerjaan. Nah itu saudara hati-hati dengan kekuatan sendiri. Ya, dengan kemampuan sendiri akhirnya salah, terkutuk. Mari kita ikutin, ayo Tuhan, tolong Tuhan, ini pekerjaan lagi susah, dagang lagi sepi Tuhan, aku percaya Tuhan berkat-Mu mengalir dari utara, barat, timur, selatan, minta hikmat gimana mengelola dengan baik. Ya, makanya dikatakan firman bekerja dan berdoa. Jangan kita hanya bekerja tanpa Tuhan, tanpa berdoa. Saudara akan mengandalkan kekuatan sendiri dan akan menjadi orang yang terkutuk, ya, membuka celah. Pada saat kita berdoa, ya, kita pun harus bekerja. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Kita kerjakan apa yang ada di tanganmu, Musa.
tongkat Tuhan. Ya lakukan, kerjakan. Ya, sehingga Musa melakukan mujizat dengan tongkatnya ini, saudara. Apa yang ada di tangan kita? Mungkin, aku bisa masak nih, ya ayo bikin makanan, jualan, dagang, apapun juga yang bisa kerjakan, kerjakan aja. Ya, mungkin aku nggak bisa pintar apa-apa nih, tapi punya teman banyak, ya bisa reseller, dagang apa aja tawarin, saudara, sehingga bisa mendapatkan pemasukan, keuangan. Kemarin COVID aja, saudara, ya, banyak saya sih dapat dari Tuhan tuh jangan vaksin, ya, tapi banyak yang menentang, tapi banyak juga yang mengikuti, ya, maksudnya memang betul ada pernyataan Tuhan nggak boleh vaksin. Makanya kalau sekarang ini saya lihat ya, banyak tiba-tiba orang yang lagi pimpin pujian, ya, lagi khotbah, banyak yang tiba-tiba mati mendadak, saudara, ya, tiba-tiba rebah langsung meninggal. Itu kenapa? Itu karena saluran pembuluhnya itu tersumbat, saudara. Ya, hati-hati dengan vaksin juga. Jangan sampai nanti terus ada lagi pandemi, vaksin lagi. Itu akan mengubah ya DNA manusia ini menjadi DNA RNA. Hati-hati, saudara. Jangan kita, kalau nggak divaksin nggak bisa kerja, nggak divaksin nggak bisa kemana-mana. Betul, saudara. Karena itu akan menuju penggenapan. Kalau tanpa tanda itu, ya kita tidak bisa menjual beli. Sudahkah kita seperti itu? Mari kita ambil doa puasa. Sehingga pada saat kelaparan pun kita tidak menjual iman, tidak murtad. Pada saat semua pintu tertutup, ya. Padahal pada saat semua tidak bisa melakukan jual beli, ya, nggak bisa karena masa-masa kesukaran itu di depan kita. Ya karena sudah tertulis di kitab Wahyu, di mana jika tidak ada tanda di tangan dan di dahi, ya, manusia tidak akan bisa jual beli. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti tanda-tanda zaman, ayo perkuat manusia roh kita, perkuat jiwa kita, perkuat tubuh kita dengan ambil doa puasa. Saya kemarin 5 hari sebelumnya itu perut saya sakit, seperti mah itu sakit karena eh, mungkin ini ya, nggak tahu mungkin apa saya pikir karena saya eh, mungkin usia makin bertambah, ambil puasa lagi gitu kan, makan sekali gitu ya, makan siang. Saya bilang Tuhan dalam nama Yesus semua mah perih di lambung ini kembung dalam nama Yesus keluar. Tuhan bilu-bilumu menyembuhkan aku, menguatkan aku. Ayo saudara perintahkan. Nah hari ini saudara enak nih perut saya ya nggak sakit seperti kemarin. Walaupun sakit saya tetap ambil doa puasa, saudara. Kenapa? Kita sudah komitmen. Ya kita sudah ambil satu komitmen Tuhan. Aku akan ambil untuk doa puasa sebulan ini. Ayo untuk mendukung orang-orang yang mengalami masa-masa sukar supaya ada pemulihan, ada terobosan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Hal-hal yang supranatural yang tidak kita ngerti apa yang akan terjadi. Mungkin ada masa-masa sukar di depan kita. Ayo prepare, persiapkan. Jangan sampai hari itu datang membuat kita tidak siap. Akhirnya kita murtad, ya, menjual iman, ya, seperti Esau ini, saudara. Dia menganggap ringan, menganggap enteng hak kesulungan. Hak kesulungan itu ibaratkan dengan kita, iman kita kepada Yesus, percaya kita kepada Yesus, jangan sampai kita lepaskan. Jangan sampai kita menjual iman kita karena sepiring makanan. Ya, di mana di kantong-kantong Kristen juga banyak yang saya dengar ya, karena miskin, susah. Terus datanglah orang-orang yang menawarkan iman yang lain. Sini, lu ganti imanmu, jual imanmu, ganti akan kuberikan misalkan rumah, makanan, motor, ya, tanah, apapun juga. Saudara, memang dikasih saudara, tapi harus menjual iman. Hati-hati saudara, karena tidak mengenal Tuhan, tidak mendasar pada Tuhan, tidak mengalami Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang Kristen KTP, Kristen lama ya, lama-lama bisa tawar, bisa kecewa. Tetapi baiklah kita terus berjalan bersama Tuhan, mengalami Tuhan. Rugi kalau kita tidak mengalami Tuhan. Kenapa? Kita tidak ada pondasi. Kalau kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, saudara, itu rugi. Kenapa? Iman kita nggak akan kuat. Akar kita tidak akan sampai ke batang airnya Tuhan. Ya, sebab itu
Mari kita setiap anak-anak Tuhan minta terus pengalaman ilahi dengan Tuhan, minta terus jamahan Tuhan, minta terus lawatan Tuhan seperti kemarin malam ya, semalam ini waktu saya mengadakan YouTube yang kemarin yang hari kelima. Saya merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, tapi di sisi lain ada kuasa kegelapan yang tidak suka. Saya lihat ada sekelebat hitam. Udah saya selesai kemarin bikin YouTube, saya urapi rumah ini semuanya ya. Karena iblis nggak suka kalau kita mulai mengambil komitmen, sungguh-sungguh, iblis nggak senang. Kayak saya juga, Tuhan tolong, aku lebih rindu lagi mengenal Engkau. Seringkali kita pikiran hati ini udah penuh sama yang lain, udah banyak pikiran yang lain-lain. Ya, ayo kembali fokus kepada Tuhan. Ayo hati kita kembali melekat. Ayo lebih lagi peka mendengar suara Tuhan. Ayo lebih lagi menyediakan waktu dengan Tuhan. Ya saudara, sehingga kita percaya kita ini akan membawa kegerakan di depan. Ya, kita ini akan menjadi ujung tombak untuk revival, untuk pemulihan, ujung tombak pemulihan dalam keluarga kita, ujung tombak untuk kota, untuk bangsa. Kita ini menjadi di ujung di mana Tuhan akan mengadakan lawatan, kita ada di ujung akhir zaman, di ujung lawatan kita ada, saudara, di situ. Di mana Tuhan bergerak, kita ada di situ. Ya, puji nama Tuhan. Jadi pesan Tuhan kali ini kita fokuskan, ayo bereskan diri kita. Cepat-cepat, jangan sampai lambat-lambat. Bereskan hidup kita, bereskan apa yang kita perlu bereskan. Jangan berlambat-lambat, jangan menunda-nunda, jangan malas-malasan untuk cari Tuhan. Ya, jangan malas-malasan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ayo bereskan semua, tanggalkan semua beban-beban dan dosa-dosa yang merintangi itu ya, membuat kita jalannya lambat ya ke pintu sorga. Jalannya masih leha-leha, masih lirik dunia, masih lirik keindahan dunia. Ayo tutup pakai kacamata kuda nih. Fokus pada Tuhan, fokus pada rencana Tuhan, fokus ya. Ada sukacita tersendiri ikut Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Mungkin dunia menawarkan sesuatu, kita senang. Ya sesaat aja saudara. Tetapi damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan memerintah hati pikiran kita selama-lamanya. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, ini kemarin saya ingatkan ya, memang dari tanggal 1 saya memang perjamuan kudus ya. Mari saudara kita sama-sama setiap kita doa menyediakan anggur dan roti. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, roti dan anggur ini Tuhan, ada di atas kepala kami berdoa menjadi tubuh dan darah Yesus dalam nama Yesus. Kau sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Karena kami percaya Tuhan, di dalam tubuh-Mu Bapa, dalam darah-Mu mengalir ke seluruh peredaran darah kami, tubuh kami. Sehingga pada saat kami Tuhan, mengalami hal-hal yang masa-masa sukar, masa-masa kegoncangan apapun, kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami berkemenangan di dalam Engkau, sama seperti Engkau, Tuhan yang telah menang, dan kami pun pasti menang bersama Engkau. Bisa melewati masa-masa sukar, kami terus mengejar Engkau dan lebih sungguh-sungguh lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, karena tanpa pengorbanan-Mu kami sia-sia hidup ini. Tetapi Tuhan kami yang kami sembah, Tuhan yang hidup, dan kami juga akan hidup kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut Tuhan, tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shakaralabo yaralabo sekerererererere. Sikaralaba yasandaralabo karalabo sekerererererere. Indarabo karalabo yasakaraba harabalaba yasekererererere. Hiaralaba kayaralaba yasekererere. Pengurapan Tuhan turun atas kami di dalam nama Yesus. Kami mau menanggalkan semua dosa-dosa kami yang merintangi kami di dalam nama Yesus. Kami mau menanggalkan semua beban-beban hidup kami. Bersama Yesus semua beban-beban menjadi ringan. Pikul kop yang kupasang, maka bebanmu ringan, dan engkau belajar rendah hati. Bapa, di dalam nama Yesus kami sanggup menanggung segala sesuatu bersama Tuhan. Kami berkemenangan bersama Tuhan.
Biarlah Tuhan kami terus Tuhan bersegera, tidak berlambat-lambat untuk membereskan hati kami, pikiran kami, membereskan masalah-masalah kami, membuang semua kepahitan, membuang semua kejahatan, kesombongan, iri hati, apapun keserakahan di dalam nama Yesus. Semua ketidakbenaran Bapa, Kau kuduskan, sucikan di dalam nama Yesus. Kekudusan-Mu turun atas kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami hidup benar, hidup kudus, sehingga kami boleh Tuhan dilayakkan untuk menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Kudus-kuduslah Tuhan. Sebab itu kami mau menguduskan diri kami lebih lagi di dalam Engkau, melekatkan hati kami. Tidak ada jarak di antara Engkau dengan kami. Mulai hari ini kami tidak mau bermalas-malas untuk mencari Tuhan, fokus pada Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih dalam lagi, memuji menyembah-Mu Bapa lebih dalam lagi, dalam berdoa, dalam pembacaan kitab suci, merenungkan siang dan malam. Nah, lekatkan hati kami sehingga kami boleh tahu apa yang Kau mau, sehingga Kau berbicara, kami mendengar arahan tuntunan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa, baik keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun juga Bapa. Dalam setiap masalah-masalah sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan, apapun juga kami bereskan bersama Yesus. Kami tetap kuat iman kami, tetap kokoh iman kami, sehingga kami belajar Tuhan untuk mengambil doa puasa ini, untuk mengerat semua kedagingan kami, hidup di dalam Roh-Mu, untuk kami sabar, kami tenang. Dalam doa puasa ini kami lebih lagi Bapa memunculkan perkara-perkara yang baik dalam hidup kami Bapa, dan terus berlari menyelesaikan semua rencana-Mu. Kami terus berlari, terbang bersama-Mu Tuhan. Kami tidak mau berlambat-lambat, tapi terus Tuhan, karena pintu anugerah-Mu Tuhan tidak lama lagi akan tertutup Tuhan bagi semua orang. Dan biarlah Tuhan, jangan sampai ada yang kecewa, yang murtad Tuhan. Kami tarik semua keluarga kami, suami, anak-anak, istri, kaum keluarga, teman-teman semuanya masuk di dalam jalan-Mu, rencana-Mu Tuhan, dalam track-Mu ya Bapa. Terus Tuhan kami bawa, kami seret mereka lewat doa, nasihat. Tuhan tolong Tuhan. Kami mau bersyafaat bagi mereka yang jauh dari Tuhan. Mungkin anak-anak kami Bapa, di dalam nama Yesus. Kami tarik dia dengan kuasa Roh Kudus, dengan doa kami di dalam nama Yesus. Lekatkan hati mereka Bapa kepada Engkau. Lekatkan hati kami juga kepada Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Sehingga Engkau yang terutama dan yang utama dalam hidup kami. Tidak ada berhala-berhala apapun dalam hidup kami. Kami buang semua berhala-berhala apapun. Mungkin pekerjaan jadi berhala, mungkin pelayanan jadi berhala, mungkin makanan jadi berhala, mungkin banyak hal apapun jadi berhala kami buang Bapa semuanya. Berhala-berhala di hati kami, dialah hanya Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di hari ke-6 kami mengambil doa puasa ini Bapa. Ada kekuatan Roh Tuhan yang masuk dalam hidup kami. Kami semakin terang pikiran hati kami Tuhan, semakin lekat, semakin haus dan lapar akan kebenaran. Maka kami dibukakan, disingkapkan rahasia kerajaan Allah, yang dimana sebentar lagi akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, mana Tuhan memerintah di bumi. Bangsa-bangsa akan runtuh, akan roboh, tapi tinggal Tuhan tetap, kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, 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 amin. Karena Roh-Mu menyala